الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insyaallah penuh dengan barokah ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan alhamdulillahirabbil alamin kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Ini yang pertama tentang bebas utang, hidup tenang. Bener banget. Mudah-mudahan semuanya saat ini yang nonton terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, cinta buta, mengabaikan iman. Bener banget ya. Dan yang ketiga, berpikir sehat sesuai dengan syariat. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Munawir Ngacir, Ustadz Profesor Asrorun Niam, dan Ustadz Sutami Rusli. Dan nanti kita juga akan ngaji bersama Ustadz Syam. Untuk pemirsa di rumah terus menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, Masya Allah, bebas utang, hidup tenang bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Munawir Ngacir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati dari Sabang sampai Merauke yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan cepat pada kuliah. Insya Allah anak-anak kita nggak suka senang jual gabah. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung. Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa khataman nabiyyin
penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan seluruh kru yang ada di acara Cahaya Hati ini insya Allah kita barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Berbicara tentang bebas hutang, hidupnya akan tenang. Di dalam kehidupan manusia itu biasanya terbesik namanya kehidupan yaitu mempunyai hutang. Betul. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah. Walaupun sudah aki-aki tapi suaranya masih lumayan, masih kayak seperti anak muda Azmi ya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tazayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Allah. Ilal akhiril ayah, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Masya Allah. Ini kalau orang Jawa mengatakan pisang klutuk daunnya ngelembreh, yang ngaji ngantuk lambene doble. Ya Allah. Pisang klutuk dimakan ular, yang pada ngaji pada ngiler. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, orang yang percaya, idza tadayantum bidainin, apabila kalian mempunyai hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktunya, ya. Ini mah kadang-kadang orang hutang kan itu hanya cuman lisan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faktubuh, maka kudu ditulis. Perjanjiannya kudu ditulis, jangan main lisan saja. Nah, orang yang hutang piutang biar hidupnya tenang. Nah, kan seperti itu, Bang Habib Ali ya. Iya, betul. Masya Allah. Pertama ada etikanya. Pertama, orang yang menghutang itu jangan sampai lupa, yaitu mencatatnya. Kalau yang hutang dan yang mengutangi pun juga seperti itu. Karena apa? Jangan sampai kita hutang itu susah bayarnya. Iya, benar Ya banget. Benar banget. Kadang-kadang kita ngasih, ya. Ini ngasih. Iya. Begitu ngasih, nanti mintanya balasannya susah bener. Ya iya. Lama-lama saya tiap hari datang ke sono, padahal hutangnya nggak seberapa, cuma 1 triliun. Banyak guru. Serem amat itu. Serem. Datang ke rumahnya tiap hari nagih, nggak ada keputusan. Makanya Allah sudah suruh ditulis. Karena kalau ada perjanjian, misalkan sekarang tanggal 14 Agustus. Besok nanti bayarnya bulan September tanggal 5 misalkan. Nah, nanti tanggal 5 adalah kita tagih, jangan sampai ditagih. Terus kemudian yang punya hutang ngerasa sendiri, oh ya saya harus bayar hutang. Ini mohon maaf. Karena apa? Orang yang hutang ini jangan lupa mendoakan yang ngutangin. Itu. Karena apa? Agar mudah memberikan Bayarnya. hutang. Iya. Nah, etikanya kan ada orang yang berdoa. Ya kan? Berdoa
harus menghadap kiblat. Terus kemudian tempatnya suci. Ini mah kadang-kadang belum minta kita udah marry duluan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ana 'inda dzanni 'abdi bi. Bagaimana saya dah sangkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mah kadang-kadang kalau minta doa ini melebihi batas. Kita gaji misalkan 100 juta misalkan nih apa ya Beb ya. Gaji 100 juta. Mintanya 100 juta lebih 500.000. Wajar. Ya enggak? Iya. Nah kalau gajinya cuma 3.000, mintanya 100.000, ini yang repot. Karena apa? Belum waktunya. Nah makanya kita kalau mohon kepada Allah harus tadarruan dengan rasa rendah hati. Biar hatinya tenang. Tadi ayatnya dua Allah bacakan, yaitu melalui qori kita, Masya Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya hidup tenang. Kalau hidupnya tenang, insya Allah dalam kehidupan kita akan bebas dari segala mara bahaya. Apalagi dalam bentuk Covid seperti ini. Apa Beb? Istri saya gara-gara Covid begini rajin banget dagang. Masya Allah. Lah iya, dagangnya apa? Kulkas dijualin. Ya Allah mah itu mah jual barang guru. Lah iya daripada ngutang kagak dikasih. Oh iya benar Ya benar kan? benar benar. Dan khawatir takut hutang kita nggak kebayar. Iya benar. Udah kulkas, Masya Allah ada pengki. Ya Allah Ya. dijualin semuanya. Ya Allah. Akhirnya apa? Kayak sahabat yaitu Abu Nawas. Heeh. Kalau kalian kepingin bebas semuanya, pingin terang semuanya. Yang ada di dalam rumah, jualin semuanya. Kan begitu. Masya Allah. Nih hadirin wal hadirah, pemirsa cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah tentunya ketika kita diliputi agar kita hidup bebas dan hidup yang tenang. Tentunya kita harus benar-benar jangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Itu ada di dalam masjid. Kemudian Rasulullah lewat. Bertanya kepada sahabat. Ya Abi Dzar, kau sedang zikir? Enggak ya Rasul. Terus kemudian kamu sedang i'tikaf? Ya setengah i'tikaf ya Rasul. Lah terus apa yang kamu minta sekarang yang kamu butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Begini ya Rasul, saya ini mau keluar dari rumah, tetangga kanan kiri, saya takut. Kenapa? Banyak yang datang debt collector. Nih, datang debt collector akan meminta hutang. Nah, ini jalan satu-satunya saya ke masjid agar ini situasi enggak saya dikejar-kejar sama orang meminta hutang. Masya Allah. Nah, inilah makanya solusi. Artinya apa? Ketika Abi Dzar Al-Ghifari ditanya seperti itu, Rasulullah menawarkan, ya Abi Dzar, maukah aku tawarkan doa agar kamu hidupnya tenang dan juga tidak terlilit hutang. Lah ya mau ya Rasul. Nah tapi bukan doa yang ketika membaca doa itu terus kemudian lunas hutangnya. Tidak. Artinya apa? Hatinya agar hidup tenang. Apa kata Rasulullah mengajarkan kepada Abi Dzar? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Yang pertama ya Allah ya Rabb. Aku berlindung kepadamu dari sifat ragu. Dari sifat sedih. Ini karena apa? Kalau diliputi dengan kehutang yang tidak bisa membayar. Tentunya kita akan selalu takut akan beraktivitas di luar dari ibadah ini. Maka dari itu kepada pemirsa, bagaimana cara untuk hakimi kepada diri kita atau hati kita biar hidup tenang? Pertama, ketika kita berhutang, bersiaplah untuk membayar. Kemudian yang kedua adalah mendoakan kepada orang yang menghutangi kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah catat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi bentrokan antara yang meminjam dan yang dipinjamin. Itulah yang bisa menenangkan hidup kita menjadi tenang dan hati kita dengan bebas hutang. Tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Burung cendrawasih, burung kutilang. Cakep.
burung dara dicampur sama burung emprit. Cakep. Itulah nama-nama burung pemirsa. Iya, guru gimana Sekian sih? dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guru, memang ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Apalagi kalau misalnya hutang piutang itu terjadi antara keluarga. Sehingga tidak ada catatan. Nah pada saat udah nggak dicatat akhirnya main salah-salahan. Betul. Ini memang dicatat itu wajib ya tanpa mengurangi rasa. Lu nggak percaya banget sih sama gue, ada yang gitu kan? Nah iya, Tetap aja harus dicatat guru ya. harus dicatat. Walaupun keluarga ya. Walaupun keluarga, karena duit itu nggak ada saudaranya. Ah tuh dia tuh, duit itu nggak ada saudaranya. Jangan sampai gara-gara duit persaudaraan jadi putus ya. Jadi ini penting banget ya pemirsa di rumah. Memang kadang-kadang kita, masa sih nggak percaya banget sama saya itu kan adik kamu, saya kakak kamu. Tetap aja harus dicatat. Dan kalau bisa ada saksi guru. Harus ada saksi kalau Harus ada saksi ya. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa ada saksi yang menyaksikan itu ya. itu menambahkan kekuatan kita gitu. Kekuatan. Baik, terima kasih guru ilmunya. Masya Allah. Tambah terang hari ini ya. Dan akan lebih terang lagi kenapa? Karena kita akan membahas tentang cinta nih Masya Allah. Siapa yang cintanya buta? Waduh ya. Kita akan membahas tentang cinta buta mengabaikan iman. Insya Allah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Asrorun Niam. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sunnah peradaban adalah saling melengkapi dalam berbagai hal, termasuk soal tradisi dan budaya. Begitupun dengan peradaban Islam, di mana sepanjang eksistensinya turut berkontribusi menciptakan dan terkadang melengkapi tradisi-tradisi peradaban yang pernah eksis sebelumnya. Dan berikut ini beberapa tradisi peradaban Islam yang berhasil menginspirasi dunia saat ini. Pertama, marching band. Marching band kental dengan sejarah peradaban Islam. Dahulu, semasa kejayaan Utsmaniyah, marching band digunakan untuk membantu tentara elit Utsmaniyah, Janissary, untuk menakuti musuh. Pasalnya, suara yang dilahirkan marching band bisa mencapai ratusan kilometer jauhnya. Marching band lalu berkembang di Eropa setelah Utsmaniyah gagal merebut Wina pada tahun 1683. Saat itu, sejumlah peralatan marching band ditinggalkan. Melihat hal itu, kerajaan di Eropa mengumpulkan orang-orang Austria untuk mempelajarinya hingga kemudian dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Setelah kejadian itu, tentara di seluruh Eropa mulai menggunakan marching band dalam deretan pasukannya. Marching band merevolusi taktik peperangan di Eropa selama berabad-abad. Kedua, gelar sarjana. Universitas Kairouan yang didirikan pada 859 Masehi oleh Fatimah Al-Fihri di Maroko menjadi pionir pemberian gelar bagi pelajar, terutama perguruan tinggi. Meskipun tempat pengajarannya masih sederhana, menyatu dengan masjid, sebagaimana lembaga pendidikan Islam ketika itu. Sebagai lembaga pendidikan formal pertama di dunia Islam, Kairouan menerbitkan ijazah yang berfungsi sebagai sertifikat kelulusan sekaligus standar kompetensi. Tradisi ini kemudian menginspirasi institusi pendidikan di dunia Islam, tak terkecuali Al-Azhar Kairo yang berdiri pada 971 Masehi. Konsep pemberian ijazah itu diterapkan secara luas di Eropa melalui Muslim Spanyol. Universitas Bologna di Italia yang berdiri pada abad ke-11 dan Oxford di Inggris pada abad ke-12 Masehi pun mulai menerapkan sistem ijazah tersebut. Ketiga, minum kopi. Lebih dari 1,6 miliar cangkir kopi dikonsumsi oleh penduduk di muka bumi setiap harinya. Tetapi, tak banyak yang tahu, bahkan sejarah sengaja dikaburkan, bahwa tradisi minum kopi tersebut muncul dari Yaman pada 1400 Masehi. Bahkan, kopi menjadi minuman favorit hingga minuman dikenal secara luas, terutama pada masa Turki Ottoman dan menyebar di Kairo, Istanbul, Damaskus, serta Baghdad. Minuman kopi masuk ke Eropa melalui jalur kota perdagangan di Venesia. Meski awalnya kopi sempat dicibir oleh otoritas Kristen di Eropa sebagai minuman muslim, faktanya kopi telah menyatu dalam budaya Eropa. Kedai kopi yang menjamur pada 1600 Masehi menjadi lokasi berkumpulnya para filsuf,
untuk mendiskusikan ragam persoalan, termasuk munculnya gerakan pencerahan atau The Enlightenment yang mengubah sejarah dunia. Itu tadi informasi mengenai peradaban Islam yang menginspirasi dunia. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah Azmi ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita akan bahas tentang cinta nih, Masya Allah ya. Siap-siap yang ada di rumah nih semuanya, pemirsa di rumah ya. Kita akan bahas masalah cinta. Cinta buta mengabaikan iman, Masya Allah. Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Asrul Ni'am. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim untuk kepentingan muzakarah sekaligus juga muhasabah terkait dengan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu indikatornya adalah sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, fitrah kemanusiaan kita cenderung mencintai sesuatu yang elok, yang indah, yang cantik rupawan, yang megah terkait dengan harta. Itu adalah fitrah karena di dalam diri kita ada nafsu. Tetapi dengan agama kita diberikan tuntunan bagaimana mengelola rasa senang dan juga cinta itu didudukkan secara proporsional sehingga rasa cinta itu akan bermakna untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau rasa cinta yang ada di dalam diri nggak terkontrol oleh iman, yang ada kita diperbudak oleh rasa cinta tersebut. Dan ini sejalan dengan apa yang diingatkan di dalam pepatah Arab, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Makanya kalau ada anak-anak muda yang jadi bucin, ya, budak cinta ya. Habib Ali, bucin? Enggak guru. Ya, rasa cinta adalah manusiawi. Tetapi begitu mencapai kadar yang di luar batas, maka dia akan diperbudak. Dan akhirnya bisa menggelincirkan diri dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasul-Nya. Tadi ayat Al-Quran sudah dibacakan di hadapan kita yang kemudian menggetarkan hati kita, menjadi petunjuk betapa ketika kita mengikrarkan keimanan, maka setiap orang yang beriman akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari indikator keimanan kita. Di dalam hadis sahihnya ditegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh, bahkan di dalam hadis yang lain disertai dengan sumpah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak akan sempurna iman seseorang sampai aku dicintai, mengatasi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan juga kepada seluruh umat manusia yang terkasih, yang terdekat sekalipun. Artinya apa? Keimanan yang muncul di dalam diri kita, yang kita ikrarkan melalui syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus termanifestasi di dalam rasa cinta. Nah, bagaimana manifestasi kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu yang pertama adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan seluruh perintah dan menjauhi hal-hal yang terlarang, termasuk juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan. Teladan di dalam hal soal moralitas, teladan soal bagaimana membangun relasi hubungan antar sesama, teladan bagaimana memperlakukan hal yang terkait dengan harta benda, teladan bagaimana muasyarah, hubungan terkait dengan zaujiyah, hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga, hubungan dengan tetangga, dan juga hubungan sosial kemasyarakatan kita. Sebaik-baik kita adalah sebaik-baik yang memberi manfaat kepada sesama. Artinya, kalau kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita pastikan seluruh aktivitas kita berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara. Seperti hari ini ketika kita berada di dalam kondisi wabah COVID yang belum sepenuhnya terkendali. Bagian dari kecintaan kita kepada Allah, bagian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah komitmen menegakkan protokol kesehatan, karena ini bagian dari tuntutan dan juga tuntunan baginda Rasulullah SAW ketika berada di dalam situasi wabah. Apabila kita mendengar ada wabah di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Inilah ajaran dan tuntunan baginda Rasulullah SAW agar kita tidak masuk kepada daerah wabah guna menjadikan langkah preventif agar kita tidak tertular. Sebaliknya, apabila ada wabah wa antum fiha, sementara kamu di dalam daerah wabah itu, fala takhruju minha, jangan keluar dari daerah wabah itu. Ini bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ketika kita cinta kepada seseorang, pasti kita akan mengikuti apa yang dititahkan.
Itulah fitrah. Dan di dalam konteks ini jangan sampai kita terjebak kepada cinta buta yang tidak proporsional, kita mengikuti, kita menuruti, dan kemudian kita membutakan diri mengikuti seseorang yang kita cintai menjerumuskan kita. Dan ini disinyalir oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prediksi 14 abad yang lampau. Sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana yuhibbuna khamsan wa yang sauna khamsan. Umatku akan mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yang saunal akhirah. Dia berlomba-lomba mencintai hal yang terkait dengan urusan duniawi, tetapi dia melupakan akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh-bunuhan hanya karena persoalan rebutan lapak rezeki. Bunuh-bunuhan hanya karena persoalan sikut-sikutan urusan pangkat dan juga jabatan. Perang antar suku hanya karena persoalan ketersinggungan yang kecil, hanya persoalan ingin disapa secara lebih terhormat. Ini adalah fakta yang terjadi. Bagaimana kemudian kita juga melakukan muhasabah. Yuhibbunal mala wa yang saunal hisaba. Orang mencintai harta, kemudian dia mengejar kemanapun, kapanpun waktu. Dia mengejar jungkir balik, malam jadi siang, siang jadi malam, hanya untuk perolehan harta yang jika kita kejar terus tidak akan pernah ada habisnya. Wayang saunal hisaba, dan mereka lupa bahwa pada saatnya nanti ada perhitungan. Ketika kita tidak mentasarrufkan harta secara baik, maka itu akan menjadi bahan bakar untuk kita disiksa. Tetapi tentu di dalam konteks ini bukan berarti kehidupan kita harus menjauhkan diri dari urusan keduniaan dan juga harta. Di dalam keterangan hadis yang lain ditegaskan, la khaira, tidak merupakan satu kebaikan bagi seseorang pengen ngejar akhirat tetapi melupakan dunia. Sebaliknya, bukan suatu kebaikan pengen sempurna urusan dunia tapi kemudian dia melupakan urusan akhiratnya. Yang benar adalah menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan juga urusan ukhrawi. Urusan dunia sebagai jalan, sebagai kebun, sebagai ladang untuk kita memetik hasilnya di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia dan segala urusannya kita sempurnakan untuk kepentingan bekal. Bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Ketika kita cinta kepada harta, tetapi cintanya harus didudukkan di dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam harta ada hak. Haknya apa? Hak yang terkait dengan harta untuk kepentingan nafkah keluarga. Kita bekerja, kita berikhtiar untuk memperoleh kekayaan, itu diniatkan untuk kepentingan memenuhi kewajiban dalam urusan nafkah keluarga, maka aktivitas kita itu bernilai ibadah. Kita bekerja, kemudian memperoleh harta, dengan harta kita bisa berzakat, maka zakat yang kita keluarkan dan proses aktivitas mencari harta itu bagian dari ibadah. Dengan harta kita bisa membantu sesama kita yang kelaparan, yang membutuhkan bangunan fisik untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan sarana ibadah. Maka semakin tinggi harta yang kita peroleh, tetapi didudukkan di dalam kerangka takwa dan juga kecintaan kita kepada perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau kita menumpuk harta, kemudian melupakan urusan hisab dan juga urusan akhirat, yang ada adalah kepenatan, pikiran tidak tenang, harta dikhawatirkan untuk hilang,
kemudian jauh dari tetangga yang akhirnya merugikan kita semua. Demikian juga soal kecintaan kita kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak, harus didudukkan di dalam kerangka taat kita kepada Allah, kerangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kita diperintahkan untuk birrul walidain, tetapi kita tidak boleh mentaati ketika diperintahkan untuk kepentingan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tetapi cara menolaknya juga harus dengan cara yang baik. Tidak boleh kita melawan, berantem secara fisik dengan orang tua hanya karena persoalan menolak perintah yang maksiat. Harus juga dimanifestasi dan juga diimplementasi dengan kegiatan yang baik. Demikian juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, buah hati kita, jangan sampai karena rasa cinta kita kemudian menerobos batasan dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih mau memberikan kebaikan bagi anak, kalau anak kita diberikan asupan rizki yang haram, maka fannaru aula bihi. Neraka lebih mulia daripada hanya karena kecintaan semu yang dibungkus dalam bentuk kecintaan duniawi yang mengabaikan urusan kecintaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya. Maka kita boleh bucin kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Tetapi ketika kita cinta kepada sesama, cinta sewajarnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya bisa jadi apa yang kita cintai itu akan menjadi musuh dalam satu waktu. Sebaliknya apa yang kau benci, benci sewajarnya. Jangan sampai kemudian kita benci, mencaci terus-menerus, bisa jadi dalam suatu waktu nanti akan menjadi kekasihmu. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintai yang sewajarnya dan cinta dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Waduh, tuh yang bucin harus jelas sekarang ya. Bucinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk, pasti kecewa nantinya ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, berpikir sehat sesuai syariat bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Sutami Rusli. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, terima kasih yang masih bersama kami. Kita masuk ke dalam segmen kita yang ketiga, berpikir sehat sesuai dengan syariat. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Sutami Rusli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatan mustamilatan alal hikami wal ahkam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Quddusus Salam, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdolul anam, wa misbahuz zolam, wa rasulul malikal alam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatal kiram, wa salama tasliman katsira daiman ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian baginya, dan tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya.
diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmatnya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya. Sehingga dengan iroda dan kudrahnya Allah masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh terhadap perintahnya. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tersebut juga Allah sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat-umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang berpikir sehat dengan syariat Islam. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia dengan 3 macam bentuk kecerdasan. Pertama adalah kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Manusia dengan kecerdasan intelektual dapat berpikir, memilah dan memilih di mana yang baik dan yang buruk. Dan kecerdasan emosional bisa merasakan gelisah, gembira, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan kecerdasan spiritual, manusia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini di mana banyak di antara manusia mendapatkan suatu bentuk kecemasan, kegundahan, kegalauan yang membuat hati mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana hal ini bisa membuat mereka semakin jauh dari Allah dan timbul sifat-sifat yang bisa menjauhkan diri dia dari hal-hal yang memberikan kebaikan bagi diri mereka semua. Maka ketika kita memahami bahwasanya dengan bentuk-bentuk tersebut memberikan kebaikan kepada kita, bahwasanya orang-orang yang diberikan dengan bentuk kegagalan diri, segala bentuk usaha-usaha mereka terasa tidak dapat berhasil atau tidak sukses. Pada sesungguhnya hal ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sampai di mana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan sebab kegagalan, kegundahan, kecemasan membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan sifat stres dalam diri mereka. Sifat stres ini sekarang menghinggapi kepada manusia-manusia di akhir zaman ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentaranya dengan COVID-19 yang berkepanjangan, sehingga mereka takut kepada penyakit tersebut tetapi lupa untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam telah memberikan bahwasanya bentuk cobaan tersebut diberikan agar manusia semakin takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan bentuk sedikit ketakutan, kelaparan, dari kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyir sabirin, dan berikanlah kabar-kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang sabar. Hal ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut tersebut agar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa menjadikan hal tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang stres,
orang jauh daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah faktor keluarga. Kenapa? Faktor keluarga ini bisa membuat stres. Karena terkadang tuntutan-tuntutan dari istri dan anak yang seharusnya seorang suami bisa mengembirakan, bisa memberikan daripada bentuk kesejahteraan. Tetapi dalam kondisi pandemi ini, daripada mereka banyak yang dipecat dari pekerjaannya, mereka jauh dari hal-hal yang bisa dibanggakan oleh keluarga mereka. Yang kedua adalah faktor personal. Ketika ada seorang pemuda-pemudi yang sudah mempunyai ikatan cinta, tetapi ketika salah satunya telah mengkhianati, maka mereka akan stres. Sampai-sampai ingin bunuh diri. Takut kepada hal-hal yang sesungguhnya bisa membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah faktor kondisi fisik. Yang di saat ini ketika setiap detik, setiap menit, setiap jam di hadapan kita banyak orang-orang yang telah Allah panggil, Allah cabut melalui malaikat Israil alaihissalam untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal inilah yang membuat mereka seharusnya lebih banyak dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Apakah mereka bisa mempersiapkan daripada umur yang selama ini diberikan Allah Subhanahu wa taala? Namun hal inilah yang sesungguhnya Islam memberikan satu solusi untuk menghindari daripada sifat stres tersebut. Yang pertama dengan sholat. As-sholat adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mereka untuk mencari ketenangan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimana merupakan pedoman hidup bagi manusia. Jangankan kita mempunyai yang namanya mobil baru, TV baru, pasti butuh yang namanya buku pedoman, buku manual. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifatu fil ard, pemimpin di atas permukaan bumi ini, maka Allah tidak membiarkan mereka sia-sia tanpa aturan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan buku panduan mereka berupa Al-Qur'anul Karim agar mereka bisa tertata, rapi, hidup lurus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah banyak berzikir. Karena sesungguhnya dengan berzikir ini hati menjadi tenang, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bentuknya kegundahan, kegelisahan, kepayahan, maka dengan berzikir mereka senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdoa. Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada diriku. Pada hakikatnya semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah sungkan. Allah tidak merasa rugi. Tapi Allah makin senang kepada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seringkali kita meninggalkan dari hal-hal yang diajarkan oleh syariat Islam. Mungkin hal inilah yang bisa menjadi solusi bagi kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan syariat-syariat ini bawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ilmunya guruku Al-Ustadz Sutami Rusli. Terima kasih. Dan baik pemirsa di rumah, insya Allah sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Mukena adalah pakaian yang dikenakan oleh wanita muslim untuk menunaikan sholat. Namun uniknya, mukena hanya digunakan di Indonesia dan beberapa negara rumpun Melayu di Asia Tenggara.
Sedangkan di negara lain, seorang muslimah seringkali menunaikan sholat dengan menggunakan pakaian jenis abaya yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Lalu bagaimana awal mula mukena ada di Indonesia? Mari kita ikuti informasi selengkapnya hanya di Cahaya Hati Indonesia hari ini. Pada umumnya, sholat menggunakan pakaian yang bukan mukena bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini pun dilihat dari tak adanya dalil atau riwayat yang menyebutkan tentang ketentuan berpakaian yang wajib digunakan ketika seseorang menunaikan ibadah sholat. Namun kewajiban menutup aurat telah jelas dicantumkan seperti tidak memakai pakaian yang transparan dan memperlihatkan lekuk tubuh serta suci dari hadas besar maupun kecil. Dari situlah mukena hadir sebagai bentuk kompromi dari para wali songo di tanah air yang menyebarkan Islam pertama kali di tanah Jawa. Kala itu wanita Indonesia masih mengenakan kemben atau kain yang dililit ke badan sebagai pakaian sehari-hari mereka. Para wali songo pun mengajarkan penggunaan mukena khusus untuk wanita sebagai pakaian sholat. Setelah sholat, mereka bebas menggunakan pakaiannya sehari-hari. Hal ini sebagai bentuk upaya Islam agar lebih mudah diterima masyarakat Indonesia saat itu. Di zaman modern seperti saat ini, mukena juga mengalami banyak perkembangan. Misalnya saja, di masa dulu mukena banyak didominasi warna putih dan motif polos, kini model mukena beragam macamnya, dari mulai warna, motif yang cantik, dan desainnya yang kreatif. Hal itu pun dipandang tak bertentangan dengan agama selama memenuhi syarat dari pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang indah dan terbaik pun sangat dianjurkan untuk digunakan ketika kita akan sholat, di mana ibadah tersebut dipandang sebagai salah satu cara berkomunikasi langsung antar seorang hamba dan Tuhannya. Namun demikian, menutup aurat di dalam sholat berbeda dengan di luar sholat, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatwa. Apabila wanita sholat sendirian, maka ia diperintahkan untuk menutup kepalanya, namun kalau ia berada di rumah dalam keadaan tidak sholat, ia boleh membuka kerudungnya. Ini memperlihatkan jika seorang wanita wajib menutup auratnya dalam sholat, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi sejarah awal mula munculnya mukena sebagai pakaian sholat di Indonesia. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan seperti janji Ali tadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan kita sudah pilihkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini ya. Dan baik, kita akan mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Munawir Ngacir, untuk menjawab pertanyaan yang pertama nih ya. Mohon izin guru, Ali bacain dulu guru. Oke, ini dari Safwa 25 pertanyaannya. Ustadz, apakah saya boleh berhutang kepada suami saya? Wow ya. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Kalau boleh, apakah wajib dibayarkannya? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, anak-anakku semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadus binikmah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah boleh hutang kepada Suami. Kalau misalkan di dalam pertalian masih di perkawinan, itu kalau misalkan istrinya punya banyak, suaminya juga punya banyak, itu masih bareng-bareng untuk dilaksanakan bersama. Nah, kalau masalah hutang piutang, namanya sama istri masa hutang? Itu. Nah, tentunya karena apa? Pertama yang kita ucapkan pada waktu kita bertemu dengan Bapak Penghulu kan mitsaqon ghalidz. Perjanjian sucinya. Nah, di situ tidak ada perjanjian bahwa kepada suami itu hutang, nggak ada. Nah, apabila ada saudara-saudara kita yang memang ada bilang hutang kepada istrinya misalkan,
Lah itu yang nggak boleh, nggak harus apa namanya dibayar hutangnya. Karena memang seorang suami itu mempunyai kewajiban yaitu mencari nafkah. Lah nafkah itu kan kita makan bareng-bareng. Itu makanya kalau misalkan tidak ada aturan bahwa ketika seorang suami ngutang kepada istri itu wajib ditagih, itu nggak ada. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya istri ngutang sama suami nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya istri minta tolong saudaranya tapi utang sama suaminya tetap harus dibayar ya. Ya harus bayar. Harus bayar. Iya. Ini adik saya gitu kan, terus lewat dia terus ke suami tetap harus bayar ya. Ya harus bayar. Asal jangan buat apa namanya taruhan aja gitu. Oh, Masya Allah. Ya baik guru, terima kasih. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua dari Ed Nur Hayati. Masya Allah ya. Ustadz, saya punya sengketa hutang tanah terhadap tanah yang dibayarkan. Dan terlupa. Namun sudah puluhan tahun, apakah ketika menebus harga tanah itu berlaku sesuai dengan harga dengan masa itu atau masa sekarang? Ibu Suryati ya? Nur Hayati. Nur Hayati. Ya. Ketika di dalam ijab kabul untuk pembelian sebuah harta atau tanah atau apa saja, itu tergantung dari ijab kabulnya. Kecuali ada pengecualian. Kita semuanya soleh semuanya, kecuali satu ada yang lebih soleh, kan seperti itu. Artinya apa? Bahwa ketika saudara kita sudah perjanjiannya dari awal, ada seandainya ini tanah, nanti sesuai dengan pembayaran yang sekarang berlaku, misalkan ada perjanjian seperti itu baru sah. Tetapi kalau memang tidak ada, yaitu sesuai dengan pembelian yang awal, yaitu misalkan 1 meter harganya 100 miliar, itu ya tetap segitu gitu. Tidak ada perubahan. Nah itu tinggal kebijaksanaan dari orang yang mau membayarin itu sendiri gitu. Masya Allah, cukup jelas ya. Ah. Jadi memang yang namanya hutang piutang ini harus detail sekali ya. Iya Dan betul. dibawa mati ya guru ya. Dan dibawa mati. Bawa mati. Sebetulnya sodako juga dibawa mati. Kalau tanah itu buat sodako kan jadi bawa mati juga. Bener pahalanya ya guru ya. Baik, terima kasih guru ilmunya. Dan baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ini mohon untuk guru kita yang kedua. Mohon kesediaannya untuk guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Sutami Rusli. Ini dari Ranira 22. Pertanyaan beliau adalah, apakah sebagai muslim kita boleh mengikuti metode non-muslim, yoga, semedi, untuk menghindari stres? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Rani 25 ya. Tentang masalah apakah kita sebagai muslim bisa mengikuti metode non-muslim dengan melakukan yoga dan semedi untuk menghilangkan stres. Disinilah bahwasanya selama masih ada cara-cara yang diajarkan Rasulullah, para ulama untuk berbagai macam bentuk cara menghilangkan stres, maka lebih afdol itu. Tetapi kalau kita ingin melaksanakan yoga tanpa dibumbui dengan yang namanya spiritual atau jenis ya ucapan-ucapan yang bisa mensyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh. Tapi inilah ketika yoga, semedi dan lain sebagainya, ini dikhawatirkan ada suatu bentuk-bentuk spiritual, ucapan-ucapan yang telah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka lebih afdolnya kita harus cari dahulu yang diajarkan Rasulullah, para ulama, agar kita ini terhindar daripada stres. Dengan berbagai macam torikoh, zikir-zikir yang lebih afdol yang telah diberikan oleh para ulama-ulama. Itu ya. Baik, jelas ya. Ditakutkan ada kesyirikan ya. Jadi pas meditasi ataupun sedang itu terus mengucap sesuatu yang akhirnya membuat dia jadi syirik, tidak boleh ya guru ya. Tapi kalau misalnya enggak, benar-benar bisa dijaga ya terserah gitu ya, maksudnya gitu ya. Betul. Baik, terima kasih guruku, dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua nih, Masya Allah ya. Ini dari @rohmah ya, Rohmah ya. Pertanyaan beliau, Ustadz, saya usaha sudah cukup lama jualannya, masih tidak menentu. Oh, jadi usaha udah cukup lama jualannya tapi masih nggak menentu. Padahal saya sudah melakukan door to door, ada online juga.
Sampai saat ini pokoknya dia sudah ingin frustasi, ingin menyerah nih karena udah ikhtiar. Mungkin ada nasihat, guru silakan. Inilah yang dimana bahwasanya ketika kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hambanya itu dengan kemampuan bagi hambanya. Jadi ketika beliau ini sudah berbagai macam cara, door to door, jualan online, tetapi masih belum saja dia punya usahanya sukses. Inilah yang perlu bagi kita harus fokus dan istiqomah. Di samping itu kita juga jangan lupa untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita fokus istiqomah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Tapi inilah yang terkadang kita frustasi, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi tersebut seharusnya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering berdoa, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, sehingga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah ya. Jangan putus asa atau patah arang seperti itu ya. Betul. Pada saat kita sudah berikhtiar itu memang wajib kita ya guru ya. Wajib, ya. Hasil biarkan Allah yang menentukan ya. Betul. Dan pada saat kita berikhtiar itu sebenarnya sudah merupakan ya jihad ya untuk keluarga, untuk apa. Nah mungkin konteks frustasinya nggak laku-laku, ada amalan nggak sih atau ada bacaan nggak sih mungkin untuk menenangkan hati pada saat kita berdagang atau berusaha. Ya. Inilah kita sering-sering mengucapkan satu doa, ya muqallibal qulub, Ya, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah diri hamba dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Amin. Ini sering diucapkan agar berbagai macam bentuk masalah dapat terselesaikan dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sebenarnya kalimat frustasi, kalimat stres, putus asa itu adalah merupakan sebuah motivasi dari setan ya. Jadi kalau misalnya kita baca seperti itu mungkin setannya pada pergi ya. Coba baca ayat kursi atau apa pada saat seperti itu sehingga akhirnya kita kembali semangat berikhtiar guru ya. Ikhtiar. Oh, baik. Jadi memang pemirsa di rumah kadang-kadang pada saat pintu sabar sudah di ujung, sudah mau selesai, justru disitulah sebenarnya kesuksesan sudah mau kita capai guru ya. Benar. Karena al-insan bitafkir wallah bitadbir. Manusia punya usaha, rencana, tapi hasil akhirnya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Lebih parah lagi kalau kita nggak ada usahanya ya. Ya Masya Allah ya. Nggak ada usahanya tapi pengen hasil itu nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Ikhtiar usaha. Ya udah nggak ada usaha, pengen hasil, ya ngaco kalau gitu ya. Ya, kalau udah usaha, insya Allah adalah awal untuk menuju kesuksesan ya. Betul. Baik, kita akan masuk lagi ke dalam pertanyaan-pertanyaan lagi nih ya. Baik, guru mungkin ini aku sedikit ke Ustadz Munawir juga nih. Istilahnya kita akan ngobrolin masalah hutang lagi. Apaan? Hutang guru. Iya. Ini guru, sedikit guru, kalau ngomongin masalah hutang memang kadang-kadang kita nggak tahu bahayanya kalau kita punya uang terus nggak bayar. Terus mengutamakan kepentingan yang lain. Ini gimana sih hitungannya? Kadang-kadang orang pas nggak punya uang, hutangnya tolong pokoknya tanggal segala. Tapi begitu ada uang, dia nggak bayar. Itu uang yang digunakan dia yang harusnya buat bayar utang itu kena hukuman nggak sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, yaghfiru li syahidin fidan bin illa dain. Iya. Orang syahid itu tanpa hisab. Orang syahid sholatnya diterima. Orang syahid zikirnya diterima. Illa dain, kecuali yang berhutang. Allahu Akbar. Nah ini makanya ketika kita orang yang mempunyai hutang, makanya ruh orang yang beriman kata Nabi, nafsul mu'min mu'allakun bidainin hatta yuqdu anhu. Jadi ruhnya orang yang beriman itu tergantung dari hutang, punya hutang apa enggak. Nah kalau yang punya hutang itu sampai hutang itu terbayarkan. Nah disitulah baru yang dinamakan ruhnya orang yang beriman ya di situ. Tidak mempunyai hutang. Jadi artinya apa? Bebas hutang, hidup tenang. Nah, Masya Allah. Nah guru, misalnya nih guru kadang-kadang ada orang nanya gini, kan udah ada tuh uangnya buat bayar utang digituin kan.
kok nggak dibayarin sih? Oh enggak, ini ada kepentingan apa segala macam ini jadi. Nah ini uang yang digunakan yang harusnya haknya untuk dibayar hutang itu jadi mudarat nggak sih guru? Jadi. Begini, ketika seseorang yang hutang itu ada yang nagih yang punya punya Piutang, duit, ya. duit, Itu sebetulnya memberikan keselamatan bagi orang yang menghutang, yang dia yang dimakan adalah haram. Allahu Akbar. Nah, maka dari itu kita benar-benar harus teliti terhadap diri sendiri. Makanya bagaimana kalau misalkan kita hatinya hidup tenang, ya muqallibal qulub, sabbitni ala dinik. Maka hati yang dibolak-balikan itu bagaimana biar hidupnya tenang. Makanya itu tadi guru kita menyampaikan, yaitu banyak tazkir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena takut di sini harus mempunyai rasa kekhawatiran. Iya. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada orang yang meninggal, ya sampai Rasulullah ditanya kepada ahli warisnya, ini punya masalah nggak si mayit? Punya hutang nggak? Ya, ahli warisnya menjawab punya. Berarti dia punya ganjalan. Makanya Rasulullah tidak mau menyolatkan, tetapi dia nyuruh kepada saudaranya, selu ala sahibi. Sholatkan itu saudara. Nah, Rasulullah langsung pergi. Artinya aku garis bawahi, pada saat orang yang memberikan hutang menagih hutang kita, itu artinya orang tersebut menyelamatkan kita ya guru ya? Menyelamatkan orang yang hutang sebetulnya. Jangan malah didoain yang enggak masalah dibilang jahat ya. Nah, iya, makanya ini terakhir yaitu doakan kepada orang yang memberikan hutang. Nah, disitu jangan sampai lupa orang yang hutang. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Dapat ilmu baru lagi ya. Sehingga akhirnya membuat kita lebih bijaksana. Dan baik, sesaat lagi kita akan melengkapi keindahan hari ini dengan belajar ngaji bersama Ustaz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Adi tadi kita akan sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah kita masuk di segmen ngaji yuk, dan saya berharap seluruh jamaah yang ada di rumah telah membuka Al-Qur'annya surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina, karena kita sudah sampai di surah ini dan tidak terasa mulai dari An-Nas kemarin sampai sekarang kita sudah masuk surah Al-Fath. Dan seperti biasa bukan hanya jamaah yang di rumah yang mengikuti bacaan Al-Quran atau mengikuti belajar Al-Quran kita, tapi sudah ada salah seorang jamaah yang datang ke masjid untuk mewakili jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, namanya siapa? Ahmad Widani. Ahmad Widani. Wah, Ahmad Widani. Panggilannya? Panggilannya Dani. Oh, panggil Dani aja ya. Ahmad Dani gitu. Ahmad Dani berarti. Bukan. Ahmad Widani, Ahmad Widani. Dani kayaknya masih muda. Umur berapa, Dan? Alhamdulillah umur 24 tahun. Umur 24 tahun, berarti Mas Dani gitu ya. Iya. Mas Dani sehari-hari ngapain Mas Dani? Kuliah. Lagi daftar kuliah sih S2. Waduh, Masya Allah udah S2 nih Bang Ali, Masya Allah. Di mana? Insya Allah pengennya di UIN Jakarta Ciputat. Oh, Masya Allah. Berarti anak Qurani banget nih, Masya Allah. Kenapa datang ke sini kok udah S2 kok udah masih mau belajar ngaji gitu? Masih banyak bacaan atau bacaan yang belum baik, jadi pengen sama-sama belajar bareng Ustadz. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya tidak semua ilmu itu ketika kita sudah memiliki maka kita berhenti untuk belajar. Jadi belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Banyak orang mengatakan, saya udah nggak sanggup lagi belajar Ustadz.
biar anak-anak aja yang belajar gini. Oh, ini Dani umur 24 tahun udah S2 masih datang untuk mewakili jamaah yang ada di rumah untuk belajar Al-Quran bersama kita. Baik, tanpa bermaksud menggurui atau mengajari, kita sama-sama belajar ya Dan ya. Masya Allah. Kalau saya yang salah, Dani yang negor berarti. Baik, silahkan dibuka surah Al-Fath. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kita berhenti di ayat pertama. Kalau mau sambung juga nggak apa-apa. Inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bisa juga di situ. Tapi kita sempurnakan dulu di ayat pertama. Yang biasanya terjadi ketika ada kata inna, biasanya orang tuh lupa bahwa nunnya ini ada tasdidnya. Jadi kalau nun ada tasdidnya, maka dia ditahan dulu di situ. Ada jangan langsung inna, tapi tahan. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatahna huruf ha kecil. Fatahna laka fatham mubina. Silahkan Mas Dani. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, Masya Allah. Inna fatahna laka fatham. Ini boleh juga kita garis bawahi. Kata fathan. Ada ta sukun bertemu dengan ha. Fathan. Jangan fatshan. Jangan kebanyakan desis. Fathan. Laka fathan, ya jangan terlalu banyak desisnya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak seakan-akan menambahkan huruf sin. Fathan, ya jadi langsung saja. Laka fatham mubina. Tanwin ketemu dengan mim tasdid, maka dia berdengung juga. Fatham mubina. Fatham, tahan dulu. Ham mubina. Ustadz, kenapa kok ujungnya jadi mubina padahal tulisannya mubinan? Mubinan tulisannya kalau kita berhenti menjadi mubina karena kita berhenti. Tapi kalau lanjut tetap an ya. Mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Silahkan Bang Ali dibaca ayat 1 surah Al-Fath. Inna fatahna. Inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Boleh berhenti di wa ma ta'akhkhar. Ya. Wa ma ta'akhkhar. Baru kita lanjut. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Silahkan Mas Dani. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Iya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya, kenapa kok berhentinya di wa ma ta'akhkhar? Karena sesuai dengan terjemahannya. Ya Allah mengampuni dosamu yang
baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Artinya Nabi SAW itu adalah maksum, yang diampuni dosanya baik yang telah lalu, dan Nabi tidak pernah berdosa, manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Min dzambik wa ma ta'akhkhar, ya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Wa yutimma ni'matah, ya. Yang perlu diperhatikan di sini ada huruf gha, ada huruf ghain. Liyaghfira. Jadi bedakan huruf ghain, huruf gha dengan huruf kha. Ini huruf ghain. Gha itu sangat berbeda dengan huruf kha. Jadi jangan samakan antara huruf ghain dengan huruf kha. Berbeda dengan huruf kha. Ya. Beda ghain, beda kha. Kalau kha liyaghfira, tapi kalau ghain lebih ke huruf G. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min. Nun ketemu dengan zal berdengung. Min. Nun ketemu dengan ba iqlab. Min dzambika. Ada semua haknya 2 harokat. Wa ma ta'akhkhar. Kha itu adalah huruf tebal, termasuk huruf tebal, maka dia adalah kha. Ta'akhkhar, ya, kha-nya itu yang namanya seakan-akan ta'akhkhar, jangan ta'akhkhar, tapi ta'akhkhar. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Lanjut. Wa yutimma, mim tasydid maka dia berdengung. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam, mim tasydid lagi, siratam mustaqima, berdengung dia. Silahkan Bang Ali. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Iya. ويتم نعمته عليك. Panjang. Wayutimma ni'matahu. Kalau dhammahnya bentuknya huruf 6, maka dia 2 harokat. Hu, ya. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Masya Allah. Silahkan dilanjut ayat 3 Mas Dani. Wa yansuraka. Wa yansurukallahu nasran aziza. Iya, sekali lagi. Wa yansurukallahu nasran aziza. Iya. Nun ketemu dengan shad berdengung juga. Wa yansuraka. Ra itu tebal, ra tapi ka tipis. Jadi jangan wa yansurakallahu, salah. Wa yansuraka, wa yansurakallahu, Allahnya tebal. Wa yansurakallahu nasran aziza. Tanwin ketemu dengan ain maka dia tidak berdengung. Jangan nasran aziza, keliru, tapi nasran aziza. Silahkan dilanjut Mas Dani ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Masya Allah. في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Masya Allah. ولله جنود السماوات والأرض. Masya Allah. وكان الله عليما حكيما. Iya, jadi ada yang panjang. Huwaladzi, ladzi 4 harokat. Huwaladzi anzala, nun ketemu dengan zai.
anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Boleh berhenti di situ. Boleh mengulang dari fi qulubi, boleh juga langsung aja. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi ada yang perlu dipahami bahwa tidak semua ketika kita wakaf itu harus ngulang lagi. Enggak. Ada juga yang langsung aja. Kenapa? Kalau sesuai dengan terjemahannya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan pada hatinya orang yang beriman. Langsung sambung. Liyazdadu, untuk menambah keimanan. Nah, demi keimanan yang lainnya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau diulang lagi fi qulubil mu'minin bisa juga, ya, lebih sempurna lagi. Liyazdadu, panjang. Jadi kita nih orang Indonesia mushafnya enak gitu ya. Udah ada tandanya nih. Kalau ada tanda begini ya, tanda ini, tanda seperti ini, maka dia 4 harokat, 5 harokat atau sampai 6 harokat ya. Jadi enak. Liyazdadu imanan ma, ini berdengung. Imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Saya minta Mas Dani diulang dari awal ayat 1 dengan gayanya Mas Dani, dengan nagomnya Mas Dani, dengan lagunya Mas Dani. Silahkan. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Allah. وينصرك الله نصرا عزيزا. Allah. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah. ولله جنود السماوات والأرض. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Iya, itu gayanya gaya Bayati. Inna, tapi intinya adalah ketika kita sudah tahu ini tajwidnya seperti ini, kita akan bisa membacakan dengan indah. Contoh misalnya di ayat yang pertama. Inna, kita tahu di mana kita akan menggoyangkan suara. Inna, oh ada nun tasdid, dia berdengung, maka disinilah akan memainkan suara. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, pada saat dia berdengung panjang baru dia bisa memainkan suaranya. Terima kasih banyak Mas Ahmad Diwani yang telah benar, Widani. Yeah. Oh, Mas Ahmad Dani aja lah ya. Terima kasih Mas Ahmad Dani yang telah hadir di masjid untuk mewakili jamaah yang ada di rumah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Mas Dani dan Ustaz Syam. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa
cahaya hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami dari bentuk kegagalan, kecemasan, kegelisahan, pada hakikatnya hal tersebut seharusnya bagi kita semakin banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnul syukri fi ma nalabihi. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita peroleh. Wa husnul tawakkuli fi ma lam yanal bihi. Dan kita bertawakal kepada Allah atas segala sesuatu yang belum kita peroleh. Wa husnul sabri fi ma fatabihi. Dan kita senantiasa bersabar atas segala sesuatu yang telah hilang pada diri kita. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, bertawakal, bersabar, sehingga dengan berbagai macam bentuk cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita, maka akan membuat kita semakin tangguh dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang dipuja dan dipuji ya Allah. Engkaulah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Engkaulah yang memiliki, yang merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Hamba-Mu yang dhaif memohon kepadamu, menyembah kepadamu, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, berilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, berilah kepada kami hamba-Mu yang dhaif ini, selamatkan dunia ini ya Allah ya Rabb. Dan juga selamatkan nanti di akhirah ya Allah ya Rabb. Dan ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, seperti Engkau menyayangi pada waktu saya kecil ya Allah ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Munawir Ngacir, Profesor Asrorun Niam, dan Ustadz Sutami Rusli. Terima kasih juga untuk Ustadz Syam. Terima kasih untuk juga Azmi, Masya Allah. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah. Dan pastikan terus menjaga protokol kesehatan dengan menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal Dudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا